Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati kawan-kawan wartawan, alhamdulillah kita sudah menyelenggarakan rapat gabungan SC dan OC. Kami menyamakan persepsi karena waktu kami tidak banyak lagi. Ya. Yang pertama adalah kita sepakati bahwa Munas didahului dengan Rapimnas bagaimana yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar, yaitu tanggal 20 jam 9 pagi ya. Jam 9 pagi kita akan mengadakan Rapimnas. Jam 8 pagi kita akan ada pembukaan Rapimnas yang dibuka oleh PLT Ketua Umum. Kemudian diharapkan selesai jam 1 dan kemudian dilanjutkan dengan persiapan Munas jam 2 siang. Jadi Rapim ini agendanya adalah pengesahan pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto, kedua pengesahan PLT, dan kemudian juga pengesahan jadwal Munas yang akan kita selenggarakan pada tanggal yang sama jam 2 siang di JCC Senayan. Para pimpinan daerah, ketua-ketua daerah, ketua, sekretaris dan bendara diharapkan sudah hadir semua di Jakarta untuk mengikuti Rapimnas dari 38 provinsi yang kemudian disusul dengan hampir 558 pengurus kabupaten kota akan berkumpul di JCC. Undangan Rapimnas diperkirakan mencapai 500 lebih dan Munas 1.500 peserta. Munas akan dibuka tepat pada pukul 15.00 yang dibuka langsung oleh Ketua PLT Ketua Umum dengan agenda sebagaimana biasa Munas dilakukan. Dan kemudian diharapkan Munas lanjutannya dari pembukaan hari pertama besok paginya jam 9 untuk mendengarkan laporan komisi ya, dan dilanjutkan dengan pemilihan atau penetapan Ketua Umum Partai Golkar 2024-2029. Pembukaan pendaftaran sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh SC dimulai besok jam 4 sore sampai jam 10, tentu saja dengan persyaratan yang diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Tema kita adalah Golkar Solid untuk Indonesia Maju. Demikian yang bisa saya sampaikan, nanti detail yang perlu penjelasan bisa tanyakan langsung dengan Ketua ST maupun Ketua OC. Kemudian pada penutupan diharapkan tanggal 21 malam ya, Munas diakhiri jam 2 siang karena 4 jam diperlukan untuk sterilisasi. Penutupan jam 19 yang akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedang kami lakukan ini tetap dapat menjaga kesolidan Partai Golkar sebagai salah satu aset demokrasi bangsa kita. Sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Bu Mutia. Terkait dengan pemilihan, jadi pemilihan ketua itu ada di anggaran dasar rumah tangga, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ada syarat-syarat dan lain sebagainya. Jadi dari syarat-syarat tersebut nanti akan diverifikasi oleh steering committee, kemudian yang memenuhi syarat itu bisa untuk mencalonkan, tetapi yang tidak memenuhi syarat tidak bisa mencalonkan. Itu. Kemudian terkait dengan teknis daripada pencalonan, itu seperti biasa pada saat di Rapimnas, nanti pada saat pencalonan membawa minimal
30% surat dukungan dari DPD 1 dan DPD 2. Jadi itu. Kemudian kalau pertanyaannya berapa jumlah suara? Jumlah suara itu pemilik hak suara itu adalah DPD 1 ada 38 provinsi dan juga ada DPD 2 508 kabupaten kota ditambah ormas Hastakarya pendiri. Hastakarya itu ada pendiri dan didirikan, ada 8 dan 2 organisasi sayap, jadi 10. Jadi inilah yang pemegang hak suara di DPP Partai Golkar. Oke ya. Selamat siang Bang Adis, Nanda dari Kompas TV. Ya. Ada 2 pertanyaan sih sebenarnya. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi kan dijelaskan besok akan sesegera mungkin ketum akan tahu namanya siapa. Nah, Jadi untuk pendaftaran kita lihat besok ya. Kita tidak bisa berandai-andai siapa saja calon yang akan mendaftar. Di Golkar ini banyak sekali kader. Jadi kita tunggu saja sampai besok jam 10 malam siapa saja yang mendaftar menjadi calon ketua umum. Itu pun nanti kan melalui verifikasi. Apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Pada saat Munas itu disaring lagi. Apakah kalau lolos di sini syarat-syarat persyaratan administrasi di Munas apakah bisa mengumpulkan 30% minimal suara dari pemegang hak suara. Itu juga harus kita lihat nanti pada saat Rapimnas. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua tadi terkait dengan pilkada ya. Terkait dengan pilkada ya kita tunggu saja ketua umum yang baru. Kita tidak bisa berandai-andai kebijakan ketua umum seperti apa. Yang pasti siapapun ketua umumnya akan memikirkan dalam waktu yang singkat karena tanggal 29 Agustus pendaftaran kepala daerah udah berakhir. Yang pasti ketua umum terpilih pasti sudah memikirkan langkah-langkah yang tercepat dalam waktu 7 hari tersebut untuk seluruh pilkada. Nah, kapan bisa diketahui? Tanggal 21 insya Allah jam 13 atau 13.30 Partai Golkar sudah mempunyai ketua umum baru. Itu. berarti penegasan masih ada bisa berubah untuk rekomendasi ya? Karena kan kalau untuk di Jakarta dari PLT sendiri kan sudah memberikan rekomendasi untuk Pak RK begitu. Apakah nanti kalau untuk ketum baru rekomendasi baru lagi? Ya, kita tidak bisa berandai-andai ya terkait dengan itu. Tetapi kita hari ini konpresnya kan persiapan Munas. Oke. Nanti kalau ketua umum terpilih yang sudah terpilih ketua umumnya, nah boleh ditanyakan itu seperti apa. Siap Bang Adis, terima Ya, kasih banyak. Ya. IDN. Pak Adis, saya izin Amir dari paling satu aja Pak. Nanti di Munas itu agendanya tunggal pemilihan ketum atau juga nanti ada perubahan-perubahan ADRT atau pasti ada pemilihan ketua umum. Kemudian ada juga program-program. Jadi kita nanti ada konsolidasi organisasi, kemudian program-program umum, kemudian ada rekomendasi dan pernyataan politik. Nah, biasanya juga di setiap ADRT kan adalah sedikit-sedikit perubahan tergantung Munasnya. Nanti kita lihat pada saat Munas besok, dinamikanya berkembang di dalam Munas. Apakah ada perubahan ADRT atau tidak ada. Jadi kita tunggu saja, Munasnya kan belum berlangsung. Tapi dipastikan ada begitu ya Pak? Hah? Dipastikan ada begitu ya? Kalau kita melihat setiap Munas itu selalu ada, tetapi kan perubahan itu tidak terlalu signifikan. Tergantung peserta Munas nanti menentukan perlu apa tidak ada perubahan. Oke. Mungkin terakhir Pak Adis. Pak Jokowi begitu kan beberapa. Kan hanya steering komite. Nah ini biar Pak Aceh ketua penyelenggara yang jawab itu saya enggak. Oke baik, Pak Aceh mohon ya. Ya, kami panitia penyelenggara memang atas arahan dari PLT Ketua Umum kita nanti akan mengundang Bapak Presiden Pak Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Tentu kita juga tidak mau berandai-andai
ya atas apakah beliau nanti akan bergabung dengan Partai Golkar atau tidak. Tapi yang jelas Partai Golkar sebagai partai yang selama ini memberikan dukungan terhadap pemerintah, tentu sudah seharusnya kita mengundang ya tokoh-tokoh pemerintahan yang menentukan bagi arah dari kebijakan negara ini. Jadi tentu kami ingin tegaskan bahwa soal keanggotaan dari Bapak Presiden tentu itu kita kembalikan kepada mekanisme organisasi. Kemarin sempat disinggung di Berapim sama Munas itu bakal ngebahas posisi baru untuk Pak Erlangga, menempatkan Pak Erlangga sebagai Dewan Kehormatan atau lain sebagainya. Itu juga nanti akan dibahas atau seperti apa? Dan Ya, tentu kita sangat menghormati keberadaan Bapak Erlangga Hartarto yang telah berhasil memimpin Partai Golkar periode 2017-2024 dan sebagaimana yang disampaikan Pak PLT Ketua Umum di dalam rapat pleno kemarin bahwa Pak Erlangga akan mendapatkan penghargaan tertinggi dari Partai Golkar. Nah, terkait dengan apakah beliau akan ditempatkan pada posisi di Partai Golkar, tentu ini juga akan dikembalikan kepada proses Munas dan Ketua Umum terpilih ke depan. Yang jelas, kami tadi pagi juga mendapatkan arahan bahwa nanti Pak Erlangga Hartarto juga akan diundang di dalam Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar. Teman-teman, kami ucapkan terima kasih sekali lagi Allah rangkaian Rapimnas Munas yang akan berlangsung mulai esok hingga tanggal 21 bisa berdamai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.